Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar 3, yaitu informasi akuntansi untuk akuntansi manajemen. Informasi dalam perusahaan itu ada semacam ini, ada informasi kualitatif, ada informasi kuantitatif. Kuantitatif itu dibagi informasi akuntansi dan non akuntansi. Lah, akuntansi manajemen ini termasuk dalam informasi akuntansi. Informasi akuntansi manajemen diperoleh dari informasi operasi, dan informasi operasi ini juga menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang untuk eksternal, kalau akuntansi manajemen itu untuk internal, seperti yang kita bahas tadi. Keduanya ini bersumber dari informasi operasi, yaitu informasi keseluruhan dari perusahaan. Sekarang kita lihat pengertiannya. Kalau informasi operasi itu semua informasi sebentar. Semua informasi mengenai operasi perusahaan secara terinci sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan laporan akuntansi manajemen. Contoh dari informasi operasi seperti yang ada di modul itu catatan barang yang dipesan, perintah produksi, besar upah karyawan, besarnya upah yang sudah dibayar, kemudian harga beli, hutang, piutang, semua informasi itu ada dalam informasi operasi atau dicatat pada informasi operasi. Kemudian ada yang disebut laporan keuangan, itu klasifikasi dan ringkasan dari informasi operasi. Contohnya jumlah pendapatan atau jumlah piutang. Kalau informasi operasi itu kan semuanya dicatat. Nah, kalau laporan keuangan diklasifikasikan, dikelompokkan, mana yang termasuk pendapatan dikelompokkan jadi satu, diringkes semuanya, dikelompokkan, yang termasuk pendapatan, yang termasuk piutang, termasuk utang, semuanya itu dikelompokin, nanti dijumlahkan, itu masuk dalam laporan keuangan. Kalau akuntansi manajemen, ringkasan informasi yang berhubungan dengan manajemen. Dia tergantung manajemennya maunya ngapain. Maksudnya misalnya manajemennya pengen mengetahui mengenai upah, mengenai kinerja karyawan gitu ya, dengan kinerja karya upah, gajinya karyawan, maka dia hanya meringkas informasi mengenai jumlah pendapatan karyawan atau jumlah gaji yang dibayarkan kepada karyawan. Tidak semua laporan keuangan mulai dari pendapatan, penjualan dan lain-lain, tidak itu, tapi dia hanya membutuhkan bagian karyawan saja, maka itu disebut akuntansi manajemen. Lebih spesifik lagi, tergantung maunya manajemen apa, dia mau membahas masalah apa, seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah jenis-jenis informasi akuntansi untuk manajemen. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan, informasi yang disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum, yaitu aktiva sama dengan utang tambah modal, sedangkan debit debit sama kredit, seperti itu, berimbang, balance, seperti itu. Kemudian akuntansi manajemen, informasi disajikan berdasarkan cara yang berbeda, tergantung tujuannya. Seperti tadi, misalnya dia ingin mengetahui berapa pengeluaran atau biaya untuk
karyawan, maka informasi yang dibutuhkan cuma bagian itu saja. Informasi yang diminta oleh manajemen cuma bagian itu saja, jadi tidak usah memenuhi aturan SAK dan lain-lain gitu, tidak usah. Terus pokoknya saya dapat informasi mengenai ini, udah cukup seperti itu. Itu kalau akuntansi manajemen. Contoh lagi, akuntansi keuangan kalau berdasarkan SAK, biaya itu jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan langsung atau secara tidak langsung, bla 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 bla. Bisa dilihat sendiri nanti sama teman-teman. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, biaya mempunyai arti berbeda sesuai dengan penggunaan atau penerapannya, karena ini tergantung bagaimana manajemen menyikapi biaya itu apa, seperti itu. Jadi pengertiannya masing-masing, misalnya biaya, pendapatan dan lain-lain. Kalau dari akuntansi manajemen itu terserah manajemennya seperti apa. Makanya tadi kan aturannya kurang sama aturannya kuat dan kurang atau apa tadi, waktu perbedaan antara akuntansi keuangan dan manajemen, seperti itu. Kemudian ada 3 jenis konstruksi biaya atau cost. Yang pertama, akuntansi biaya penuh atau full cost accounting. Di sini biaya penuh dari suatu item merupakan jumlah dari seluruh biaya langsung yang berkenaan dengan item tersebut, ditambah bagian yang layak dibebankan pada item tersebut dari biaya tidak langsungnya. Contohnya, saya kasih contoh. Contohnya kalau di buku bisa teman-teman baca, beli kipas angin, terus ditambah juga nanti ada biaya material, ada biaya upah untuk yang nganter misalnya, terus ada biaya operasi dan lain-lain. Kemudian jumlah persediaan itu juga dihitung biaya penuh dari harga pokok persediaan. Biaya penuh itu digunakan sebagai penentuan harga jual ditambah dengan laba yang diinginkan. Ini manfaat atau kegunaan dari akuntansi biaya penuh. Kalau akuntansi biaya diferensial itu perusahaan memerlukan informasi yang berkaitan dengan alternatif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya untuk beli atau tidak, untuk melakukan iklan atau tidak, seperti itu, yang dinyatakan dalam satuan uang. Biaya yang berkaitan dengan akuntansi diferensiasi disebut differential cost. Contohnya seperti ini, ada di buku. Jadi perusahaan ini membeli kipas angin dengan harga 150.000. Kalau merakit sendiri dikenakan biaya 50.000 dan tenaga kerja 30.000. Kalau dirakit oleh perusahaan lain, dia dikenakan 100.000. Nah, kalau ada alternatifan kayak gini, berarti dia masuk akuntansi diferensiasi, akuntansi biaya diferensial. Yang pertama, alternatif A dirakit oleh perusahaan lain itu 100.000. Kalau dirakit sendiri itu 80.000 karena terdiri dari suku cadang dan upah tenaga kerja. Sehingga perbedaannya menguntungkan kalau menggunakan alternatif B atau merakit sendiri sebesar 20.000. Dari analisis tersebut diketahui